Review drama Korea Please Don't Date Him episode 1 part kedua. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga kalian berkenan subscribe agar Mimin semakin semangat untuk upload video terbaru tentang drama Korea. Nah, setelah sebelumnya di episode part pertamanya, si Jisung ini merasa heran dengan apa yang terjadi dengan kulkas ajaib yang ditemukan dia kemudian dia tak lama dia pun mencoba kembali kulkas tersebut dengan memasukkan informasi tentang orang lain. Nah, di situ ternyata keluar di detail pengeluarannya bahwa seseorang sedang membeli ini dan melakukan hal ini. Termasuklah salah satunya adalah bos dari si Jisung ini. Si Jisung ini merasa sangat bingung. Dia pun di kantor bertanya kepada teman-teman sekantornya apa yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut. Salah satunya kepada bosnya. Dia juga bertanya kepada temannya apakah memang temannya itu menggunakan informasi pribadinya dengan memasukkan ke chip di salah satu komputer kulkas ajaib tersebut. Nah, namun di sini temannya menjawab bahwa dia pergi ke game. Dia kemudian bertanya kepada bosnya apakah bosnya itu pergi ke sini dan ke sini, dan bosnya tersebut bilang tidak. Nah, padahal sepertinya sih bosnya itu sedang berbohong. Nah, di situ si Jisung ini merasa sangat penasaran apakah benar atau tidak sih apa yang terjadi kepada kulkas ajaib yang sedang dikembangkannya tersebut nih teman-teman. Nah, tak lama kemudian si bosnya ini bercerita kepada temannya juga bahwa jangan-jangan si Jisung ini emang membuntuti dia karena emang dia itu tidak mendukung penemuan kulkas ajaib yang ditemukan oleh si Jisung. Bahkan mereka merasa sangat terintimidasi nih kawan-kawan. Nah, bahkan temannya bilang kalau orang-orang sekarang ini mengunggah sesuatu dengan tidak bernama alias anonim. Nah, Jisung pun merasa sangat kebingungan. Dia pun kemudian bertemu dengan Ki Taehyun, tak lain adalah temannya yang merupakan pemilik restoran. Dia menceritakan segala hal yang terjadi. Tak lama kemudian temannya si Yesul datang bersama kekasihnya dengan naik mobil berwarna merah. Si Yesul ini merasa sangat bahagia. Dan si Yesul ini bilang kalau dia itu sangat bahagia dengan kekasihnya yang sekarang. Namun si Jisung dan si Ki Taehyun ini memperingatkan bahwa kekasihnya itu sepertinya bukan orang baik, dan lebih baik si Yesul ini mencari kekasih yang sangat baik. Jangan bertemu dengan jangan melihat pria dari ketampanannya saja. Namun si Yesul bilang bahwa dia hanya menyukai pria yang tampan. Dia tidak bisa menerima seorang pria hanya karena pria itu baik, terutama si Sanghun. Sanghun itu berbeda. Dia bahkan bukan penipu seperti yang dikatakan oleh Jisung dan Taehyun. Kemudian si Yesul ini mengatakan bahwa dia ingin hutang $20.000 kepada temannya dengan memohon-mohon nih teman-teman. Nah, si Jisung ini bilang kalau kau harus menjalani hidup dengan baiklah pokoknya. Nah, di kantor kemudian Jisung kan kembali ke kantor kawan-kawan. Dia bingung dari mana sih asal data yang diberikan oleh kulkas ajaib miliknya tersebut. Nah, kemudian dia menelpon temannya, dan tak lama setelah telepon itu obrolan mereka, tak lama kemudian kulkas ajaib penemuannya itu memberitahukan segalanya. Dia bilang kalau ada orang yang sedang berhutang mengenai informasi pribadi banyak orang. Nah, di situ si Jisung diberitahu bahwa si Sanghun itu bakalan ketemu sama seseorang. Nah, di sini Jisung dapat informasi banyak tentang si Sanghun, dan dia mengajak si Yesul ketemuan untuk meminjamkan dia uang. Nah, padahal si Jisung ini tahu bahwa disitulah si Sanghun akan ketemu sama seseorang. Nah,
Nah, tak lama kemudian si Sang Hun emang datang nih teman-teman, seperti apa yang diberitahukan oleh si kulkas ajaib. Nah, si Yesul ini pun mengetahui bahwa si Sang Hun itu ternyata datang bersama seorang wanita, padahal sebelumnya dia ingin bertemu dengan investor dari Tiongkok. Kemudian keduanya ini menguping pembicaraan antara si Sang Hun dengan kekasihnya. Dia bilang kalau mobil itu ternyata dibelikan oleh kekasihnya yang ketemu sekarang itu, dan si Jisung juga melihat bahwa tak lama kemudian si Sang Hun memberikan sebuah ponsel, memperlihatkan ponsel yang ternyata itu adalah pemberian dari si Yesul, dan di situ Yesul ini benar-benar geram hingga akhirnya si Yesul pun langsung melabrak si Sang Hun bersama kekasihnya. Dia bilang kalau kamu merampas satu persatu dari seorang gadis untuk membalas budi gadis yang lain. Nah, di sini si kekasihnya itu yang sedang sama dia itu sangat kesal, dan si Yesul pun menyiram jus di wajah si Jisung. Nah, pastinya si Yesul ini sangat berterima kasih bukan ke wajah si Jisung ya, ke wajah si Sang Hun. Nah, pastinya si Yesul ini berterima kasih kepada si Jisung. Namun si Jisung ini nggak mau memberitahu bahwa apa yang membuatnya datang ke tempat itu. Nah, kemudian keduanya pun pergi dan si Jisung merasa melongo. Ternyata si Yesul ini yang benar-benar profesional. Nah, di perjalanan dia ketemu sama kekasihnya yang bernama Bang Jung-han yang harus menghadiri pertemuan dokter gigi, namun si Jisung ini sepertinya lupa. Nah, di situ dia ketemu si Yesul, dan si Bang Jung-han ini ternyata nih teman-teman, dia melirik ke si Yesul. Apakah memang si Jung-han ini bukan pria yang baik? Namun kita belum tahu sampai saat ini. Nah, si Jisung meminta maaf karena emang dia paling bisa pun datang terlambat ke acara tersebut, dan dia merasa sangat bersalah karena memang dia ingin memperbaiki kulkas ajaib tersebut. Nah, di restoran si Jisung pun kembali bersama Yesul untuk menemui si Takyun. Di situ si Jisung dan si Takyun bilang kalau si Yesul sebaiknya tidak mempertahankan hubungan hanya karena seseorang itu tampan, alias menjalin kekasih dengan sembarang orang karena dia tampan. Nah, kulkas ajaib itu emang benar-benar keren nih kalau menurut Mimin ya teman-teman. Nah, di sini kemudian mereka saling memberi nasihat kepada si Yesul. Nah, di kantor nih kawan-kawan, si Jisung kembali masih terheran-heran dengan kulkas ajaib, padahal dia hanya ingin melakukan penemuan bahwa si kulkas ini untuk membantu orang agar bisa memenuhi menu yang diinginkan besok, namun sebaiknya tidak gitu kan. Nah, di sini Jisung mencoba kulkas ajaib itu lagi, dan di situ ternyata nih kawan-kawan, Jisung mendapati sebuah fakta baru tentang kekasihnya Bang Jung-han, yang dikatakan memang Bang Jung-han ini adalah seseorang yang sibuk belakangan ini. Si Jisung ini mencoba tentang kekasihnya tersebut, namun kulkas ajaib tersebut malah memberi informasi yang membuat Jisung terheran-heran tentang kekasihnya tersebut, bahwa ada sebuah obrolan chat di grup media sosial. Si Bang Jung-han ini mengatakan bahwa si Jisung ini dia sukai karena memang dia setia, dan ada sesuatu hal tentang maksudnya seks yang dibilangkan oleh grup WhatsApp tersebut beserta foto-fotonya. Dan situ Jisung merasa sangat sedih kenapa hal ini terjadi kepada dirinya, padahal dia tuh percaya banget sama kekasihnya tersebut. Namun ini adalah akhir dari part kedua dari episode pertama. See you in next video guys.